Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, khususnya Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa Wetan Kali, Balung Lor, Amatan Balung, beserta staf-stafnya, Sohibul Bait, sekeluarga jamaah yang hadir di majelis maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ingresani Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kami masih dipertemukan datang panjenengan sedaya, walaupun waktunya diundur dari Jum'ah kedua menjadi Jum'ah keempat. Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama pribadi kula nyuwun agungi pangapunten. Salatuhu wa salamuhu senantiasa kunjuk datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi, dan dumateng panjenengan sedaya. Yang nomor 3, kami matur suwun sangat, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah difasilitasi tempat dan waktu untuk menyampaikan materi kitab Al-Hikam yang untuk malam hari ini kita akan membahas makalah 58 Syekh Ibnu Athaillah yang berjudul Tanda-tanda hati yang mati. Tanda-tanda hati yang mati. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 107-108. Surat An-Nahl ayat 107-108.
Niku dasar hukume di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap diri manusia itu ada proses tersendiri. Allah melalui utusannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan oleh tabi'ina sholihin sampai di zaman ini bil huda wa dinil haq, disuruh untuk membawa hidayah dan ajaran-ajaran tentang ilmu tasawuf atau dinut tauhid semata-mata untuk membersihkan hati kita, yang hati kita telah terinfeksi syirik khafi, telah terinfeksi oleh hal-hal yang bisa kita sebut sebagai tauhid atau menjadikan selain ilahun wahid sebagai Tuhan. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah di dalam hatimu itu ada selain Allah. Berhubung proses kita saat akil balik, entah sampai umur berapa kita, yang tidak kita sadari di dalam hati kita ada iman selain ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Secara syariat disebut sebagai Allah. Ada selain Allah. Lah, berhubung kondisi hati rohaniah kita itu telah teringgapi oleh selain Allah iman kita, maka Allah sengaja mengutus utusannya untuk menyampaikan mubasyiron wa nadhiron wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kabar baik. Apa kabar baik? Inilah pengajaran dinut tauhid. Wa nadhiron, beliau membawa peringatan terhadap kita yang kita tidak mau untuk menerima pengajaran Allah lewat para utusannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kewajaran kita sebagai manusia tatkala kita sudah masuk di zona akil balik, hati kita telah teringgapi perkara-perkara selain Allah yang akhirnya kita jadikan sebagai penghambaan kita kepadanya. Bapak Ibu hadirin, si A, si B, si C dan seterusnya itu tidak sama prosesnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah estu masuk di dalam mubasyiron, tidak masuk di dalam masalah peringatan atau nadhiron. Mudah-mudahan anak cucu kita estu sebelum kembali kepada Allah
beliau hatinya sudah fitrah, bebas dari perkara-perkara iman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo sing ngasta kitabe dibuka di pasal 58. Min alamati mautil qalbi, iku setengah saking piro-piro tondo matine ati. Berarti banyak tanda. Cuman yang beliau Syekh Ibnu Athaillah jelaskan di sini adalah 2 tanda. Tapi nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 107-108. Adamul huzni utawi ora anane getun. Tanda dari beberapa hati yang mati adalah, pertama adalah adamul huzni, tidak adanya rasa getun. Alama ing atasai perkara, ninggalke ing atasi perkara fataka kang wis kliwat. Fataka kang wis kliwat apa maka ing sira bayane minal muwafiqati saking pira-pira laku kang den ridani Allah. Muwafati atau minal muwafiqati iki adalah perilaku-perilaku yang menjadikan hati sampean iki sambung datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tidak ada rasa getun, kecewa dari perilaku-perilaku yang kita tinggalkan, perilaku yang perilaku itu taat ing ngersane Allah. Contoh, kita sholat, di situ kita lalai pada Allah, baik di dalam ibadah murni seperti sholat atau tidak murni di luar aktivitas sholat. Apabila hati kita itu tidak ada rasa getun, tidak bertemu Allah, itu berarti tanda hati kita masih dalam posisi mati. Muwafiqati ini tidak memandang perilaku secara jasmani, tapi memandang ahwal keadaan hati kita, Pak. Sebab dalam makalah lain beliau katakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir jasmani di mata Allah itu tergantung buah di dalam keadaan ruhaniyah kita yang muncul. Lah, hati ruhaniyah kita Bapak Ibu itu ada macam 2 keadaan. Pertama, mingkol bin zahidin, hati yang sambung terhadap Allah. Ketika saat jasmaniyah ini berperilaku ibadah murni atau tidak murni. Yang kami maksud sambung di sini adalah
inni wajjahtu wajhiya. Hati sampean sudah masuk di zona fana. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Bisanya fana diri panjenengan saat melakukan ibadah murni atau tidak murni, keakuan jenengan harus ditenggelamkan, harus dikubur di dalam bumi khumul. Bumi khumul itu bumi kefanaan. Caranya bagaimana? Hati jenengan harus melepaskan faktulu anfusakum, melepaskan rasa keimanan di dalam diri yang bisa melakukan. Ini harus jenengan lepaskan. Lah, ketika jenengan melepaskan keakuan diri yang melakukan, berarti jenengan ini telah dimasukkan atau dikubur di dalam bumi khumul. Akhirnya di dalam hati jenengan akan muncul sang pelaku sejati, isim fa'ilnya. Sang pelaku itu tiada lain kecuali ilahun wahidun. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah masuk di dalam zona fana ini Bapak Ibu, dialah yang pantas oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Allah itu menutupi sifat khususiyah kekasihnya ini di mata orang lain berbagai macam cara Allah. Kadang ditutupi jenengan sebagai pedagang, ditutupi kewalian sampean datang Allah lewat petani, lewat pengusaha, apapun. Ini cara Allah menutupi kewalian sampai datang Gusti Allah, supaya orang lain itu tidak tahu kalau ruhaniyah jenengan ini termasuk mimba di aulia illah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keadaan hati atau ruhaniyah yang kedua kita adalah mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap selain ilahun wahid. Berarti ini wajahtunya itu tidak wajhiyah, tapi ini wajahtunya itu masuk di dalam samawati wal ard. Ini posisi keadaan hati manusia, wajah ruhnya itu menghadap selain Allah yang berupa nurullah. Wujudnya nurullah adalah samawati wal ard. Ini proses kita, Pak. Saat kita masuk akil balik, kita wajah ruh kita itu tidak bisa mandang wajah Allah, tapi mandang nurullah yang berupa isi langit dan
dan bumi. Akhirnya hati kita itu condongnya, senangnya, berkasih mesranya terhadap kehidupan yang ada kaitannya dengan samawati wal al-ard. Berarti disinilah Bapak Ibu, hati kita dikatakan hati yang mati. Ingat, lewat hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Bukhari Muslim, pasal 1599 kalau enggak salah, mohon diingatkan kalau salah menyebut. Itu Rasulullah dawuh, dan ini disarah oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ngeten, di dalam tubuh umat manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini fasad, rusak, maka seluruhnya ikut rusak. Itu artinya perilaku, keadaan hati kita. Perilaku, bukan daging seperti dagingnya ayam, bukan. Perilaku hati kita. Bentuknya apa? Sifat dan karakter. Jikalau sifat dan karakter hati kita mingkol bin rohibin, isinya adalah samawati wal ard, maka jelas seluruh perilaku jasmania kita condongnya itu terhadap samawati wal ard. Apapun, baik ketika saat kita beribadah secara murni, lebih-lebih tidak murni, mesti condong hati kita terhadap selain ilahun wahid, dari Tuhan yang esa. Selain itu, satu. Nomor dua, jikalau di dalam tubuh manusia itu segumpal daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Sama perilaku. Beliau Imam Ghazali bukan mengatakan jasmani, apa? Perilaku. Perilaku ruhania kita lewat sifat dan karakter tidak ada sama sekali condong seperti apa yang telah diteladankan baginda Rasulullah. Dan teladan beliau itu Allah memberikan di dalam Al-Quran beberapa ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atau dalam ayat lain, beliau itu hatinya berbudi luhur, yaitu mingkol bin Zahidin. Keadaan ruhaniah beliau itu betul-betul bagus di mata Allah. Lah, kita manakala masih diproses di dalam zona hati yang buta, bagaimana cara solusinya sebelum kita meninggalkan dunia? Itu sudah meniru, mengikuti karakter sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kasih solusi. Kita ngajinya ini babnya khusus, salah satu beberapa tanda hati itu dikatakan hati yang mati. Adamul huzni, tidak adanya rasa getun. Niki proses kita, Pak. Ketika saat kita lalai pada Allah, ketika kita sholat, lalai kita
kalau yang berkuasa di dalam sholat, yang menggerakkan di dalam sholat itu Allah, kita lalai dari itu. Terus hati kita nggak ada rasa husni, rasa getun, Pak. Itu berarti tanda hati kita masih di posisi hati yang mati. Nanti beda loh, Pak. Kalau sampean hatinya sudah keluar dari kematian hati, jenengan sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya, lali atau tidak itu sudah ada, nggak ada bedanya. Nanti lalainya itu sejatinya ingatnya, ingatnya sejatinya itu ingatnya. Bulan kemarin kami membahas tentang masalah zikir yang terbagi menjadi 4 golongan zikir yang di dalam pasal 57 kemarin itu kalau nggak salah. Bapak Ibu, itu yang pertama, tidak ada rasa kecewa atau getun ketika saat kita lalai pada Allah. Seakan kita biasa-biasa saja. Sholat kita tidak khudur, biasa-biasa saja. Lah, mohon maaf loh Pak, makom ahli hijab itu enggak sama dengan makom ahli untuk menuju ahli syuhud, enggak Pak, sama. Makom am dengan makom muraqabah kali musyahadah ini enggak sama. Walaupun muraqabah itu dalam sholat kadang ingat, kadang enggak, itu enggak sama hukumnya dengan makom am, di mana makom am itu selalu lalai. Lah makom muraqabah, calon ahli syuhud, proses pemfanaan diri selain Allah di dalam hatinya itu ya kadang ingat, kadang tidak. Ini enggak sama. Hukumnya lalai enggak sama dengan makom am. Nggih, mohon maaf, kita ada di posisi mana? Apakah kita masih di makom ahli hijab yang terkenal makom am, ataukah kita sudah masuk di dalam makom muraqabah, makom di mana kita sudah sadar kalau semua itu Allah, cuman kita belum memfanakan diri. Kita masih proses pemfanaan di diri. Bapak Ibu, ketika jenengan ini diproses untuk pemfanaan diri, pasti Allah itu akan mencukupi segala hal apa yang dibutuhkan ruhaniyah ini untuk memfanakan diri. Pasti itu dicukupi, Pak. Tentang pengetahuan ilmu, pemahaman ilmu dimudahkan oleh Allah. Apakah langsung atau tidak langsung? Apakah diajari Allah lewat warid yang ada pada diri panjenengan, atau dilewatkan utusan Allah berbentuk makhluk kados Kanjeng Nabi lan seterusnya? Itu suka-suka Allah. Itu urusannya Allah. Dan Allah tidak memandang apakah ini keturunan Kanjeng Nabi atau tidak. Tidak memandang dari situ, Pak. Semua Allah kasih terhadap hamba yang dikehendaki tentang masalah hal ini.
Sebab mohon maaf, untuk menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan yang tujuannya untuk mengusir samawati wal ard di dalam hati jenengan, otomatis dengan nur makrifat. Dan munculnya nur makrifat itu dari ilmu, amal, dan istiqomah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini hanya diberikan oleh Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Gak sama sekali membahas tentang nasab, ndak. Siapa yang Allah kehendaki, ya itulah dia. Walaupun dia secara fisik ahli dosa, Pak, ahli dosa secara fisik loh ya, molimo. Jikalau Allah menghendaki hidayah diberikan kepada dia, iki suka-suka Allah. Estu tidak harus Allah menghendaki hambanya tersebut dikarenakan si hamba itu jasmaniahnya itu solih dan solihah, tidak harus. Itu suka-suka Allah. Tapi kalau kita melihat apa sebabnya Allah kok menghendaki hamba tersebut tidak melihat dari sisi nasab, jawabannya itu di dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah ketika saat mendengarkan ajaran yang diteladankan oleh baginda Rasul tentang dinul haq, beliau terima, hatinya membuka, otomatis akan sadar dia atas kesalahan-kesalahan yang sudah lampau. Akhirnya eneng rasa getun, Pak, ning hati. Dan kesadaran sisa hidupnya di dunia ini beliau jadikan sebagai watubu ila bari'ikum, tobat yang sebetul-betulnya tobat secara rohaniah. Dia pasti akan sadar ketika dia sholat lalai pada Allah, dia getuni, Pak. Dia sadar itu bukan termasuk ibadah yang makbulah di mata Allah. Dia sadar karena hatinya masih bergantung pada samawati wal ard. Itulah bentuk nafsu lawamah yang sudah bangun terhadap diri kita di dalam sifat basariyah. Otomatis, Pak, nanti sifat dan karakter yang dicela Allah, Allah bersihkan sedikit demi sedikit. Hasud, riya, takabur, itu nanti akan Allah bersihkan. Jenengan jangan khawatir, Allah bersihkan. Sebab riya, takabur itu tidak hanya bersumber dari, mohon maaf loh Pak, status kita sebagai orang yang punya jabatan, punya kekayaan, enggak, tapi juga non materi. Kebanggaan kita di mata masyarakat dimuliakan sebab ilmu kita. Bisa jadi takabur itu muncul dari situ. Yahjubuhum biulumihim, Allah akan menutup hati kita terhadap Allah sehingga kita terhijabi. Munculnya disebabkan karena beberapa ilmu, yang ilmu itu adalah milik Allah, yang kita akui ilmu kita sendiri. Ini Pak, naudzubillah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mendengarkan atau
secara langsung atau tidak langsung Allah bersihkan semua hijab-hijab di dalam hati kita yang membuat hati kita mati, Pak. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, watarkun nadami, ninggalkan lan ninggalake rasa getun, alama ninggalake ing atase perkara faal tahu kang agawe sapa sirahu ing ma bayani minaz zallati saking pira-pira perkara laku sing ndadekno ati dosa ing ngersane Allah. Niki beliau maksudnya adalah perilaku ruhaniah Bapak Ibu, bukan jasmaniah. Tergantung kita memandangnya dari sisi manusia Allah, sisi manusia apa Allah, sisi kacamata syariat apa kacamata hakikat. Kalau makalah ini kita pandang dari sisi kacamata Allah, adalah perilaku hati kita nggak ada rasa getun ketika kita berdosa pada Allah. Mana letak ruhaniah kita berdosa? Kita telah menyembah terhadap selain ilahun wahidun, Tuhan yang esa, selain itu. Bapak Ibu, apa sebabnya kita kok ngalami seperti ini sebagai manusia? Monggo kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 107 dan 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Utawi mereka itu kita yang masih di zona belum sadar kalau kita itu hakikatnya masih menuhankan selain Tuhan yang ahad. Zalika utawi mengkunu perilaku mereka. Ini berkenaan dengan ayat sebelumnya. Iku bi annahum kelawan sak temene mereka. Iku istahabu do trisno wa. Do seneng sapa mereka al hayatad dunya, seneng terhadap apa kehidupan yang bersifatkan isi samawati wal ardi. Ngapunten ingkang kathah. Ardi iku berarti hal-hal yang materi. Apapun itu materi. Samawat berarti non materi. Non materi contoh Pak niki kula saya. Sesungguhnya mereka itu bersukaria, hatinya ruhaniah itu terhadap kesenangan kehidupan yang bersifatkan selain Allah. Saya bicara yang non materi. Kalau yang materi sudah maklum. Tapi nanti ada pertanyaan gini, apakah secara fisik kesenangan yang bersifatkan selain Allah non materi dengan materi harus ditinggalkan? Tidak, kalau secara fisik. Tapi secara rohani wajib sampean tinggalkan. Pun apa yang non materi, Pak? Contoh saya mangku pondok. Di situ banyak talamid,
murid-murid yang mondok. Mohon maaf, terlepas dari ilmu apapun, apakah ilmu yang berkenaan di dalam alam muhadharah. Alam muhadharah berarti ilmu syariah apapun, apakah ilmu Quran, apakah ilmu as-sunnah hadis, apakah ilmu kitab, apakah ilmu fuqaha fikih, semuanya iki di alam muhadharah. Akhirnya banyak orang yang kasih jempol saya, kasih jempol. Akhirnya saya dapat status al-alim al-alamah. Mohon maaf Pak, nggih, contoh saya ini non materi. Sekarang yang di posisi samawat, di alam mukasyafah Pak, saya banyak karomah karena saya punya aurat, punya wirid yang saya istiqomahkan, sehingga muncullah satu karomah. Yang karomah itu saya jadikan sebagai alat untuk menolong orang, atau alat untuk menjaga diri. Kalau alat untuk menjaga diri, karomah itu berarti saya sakti. Dari Mojokerto ke sini umumnya ditempuh 3 sampai 4 jam, lah kok cuma ditempuh 5 menit atau 1 menit dengan memakai ilmu toyul ardi. Ngeten niki sakno pom bensin boleh gak payu, kendaraan ya boleh gak payu. Itu memang ada Pak di dalam kitab Silahul Mukminin. Silahul Mukmin itu ada Pak, namanya ilmu toyul ardi, ngelempit bumi. Kalau dulu sayibi angin, ini contoh saya mawon, jangan jenengan. Akhirnya sampean memberikan jempol pada saya, mesti jenengan mujo. Nggak sadar toh Pak, dengan ilmu pengobatan saya ahli pengobatan ilmu apapun. Orang sakit kepala, saya pegang langsung penyakitnya, kepala hilang. Bukan kepalanya yang hilang, tapi sakit kepala. Karena karomah masuk, jenengan saya pegang, lah kok jenengan tertidur? Lah, karomah ada ilmunya sendiri Pak. Ilmu mungkin mohon maaf dibacok melorok tok Pak, gak tedas. Ya ini ilmu nih. Padahal antara kulit dengan senjata tajam itu ada karomah yang menghalangi, orang lain tidak tahu. Loh, itu menjadikan hati bisa saya takabur, apalagi jenengan jempol. Loh, ini ilmu kesakten Pak. Orang sakit perut, saya pegang perutnya, hilang penyakitnya. Ada toh Pak gitu? Ada ilmunya juga. Wis sampean wis tua-tua ojo kepingin. Temen ojo kepingin
Sebab saya termasuk korban, Pak. Untuk pelepasan diri susah setengah mati. Cukup jenengan sibuk untuk khalwat dzikir, bagaimana bisa masuk ke alam kefanaan. Urusan karomah itu Allah bonuskan, itu nanti nggak akan bahaya datang jenengan kalau sudah ngalami kefanaan. Itu suka-suka Allah. Sing penting jangan pernah hati jenengan kalau sudah mengikuti ajaran Rasulullah ini untuk masuk di dalam alam fana, pingin kaya, pingin sakti, sing miskin pingin punya usaha dan kekayaan berlimpah. Jangan. Yang jatuh dari kebangkrutan, jangan pernah ada keinginan untuk kembali ke masa jaya. Jangan. Dahulukan Anda untuk bebersih diri dalam rangka bertemu Allah. Udahlah, Allah itu wis ngerti. Allah kok mengembalikan lagi apa yang dulu pernah kita sandang. Itu ada maksud Allah, tidak akan membahayakan jenengan. Dikasihkan kembali monggo, tidak ya monggo. Makanya saya pesen, tolong jenengan kali kula niki wis sambu lemah. Gitu. Kita sudah berbau tanah. Umur kita kebanyakan sudah di atas 40, Pak. Bahkan ada yang 50, 70 ada ini. Gitu. Sudah cukup bagi kita untuk berkemas-kemas masuk di alam kefanaan. Biar yang masih di samawati wal ard tengkar macam-macam, biarlah itu proses mereka. Kita nggak usah ikut. Cukup kita ini nyibukkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Udah cukup itu aja. Udahlah Pak, urusan yang kita tadinya itu jadi orang jaya dari segi ekonomi, udah, nanti kalau tidak membahayakan jenengan pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Allah punya maksud itu nanti apa? Rahmatan lil alamin, gak untuk diri sendiri, untuk orang lain. Contoh seperti ini, Sahibul Bait masa hitung-hitungan? Enggak. Mohon maaf, walaupun kalau lagi kenal ini, bukan berarti saya oyak-oyak hati ini Sahibul Bait, mboten lho ya, mboten. Enggak ada. Enggak ada. Karena ikhlas ridho. Tadinya kemis yang nomor 2, gitu, kok ya diundur kemis nomor 4, kok sih mau? Itu salah satu tanda ora hitungan. Karena semua datangnya itu dari Allah. Berarti rak raenen sing salah nggih. Kula yo gak salah, jenengan ora salah. Kalau duduk di sini semuanya nggak ada hati sing medongkol, ngoten Pak nggih. Tapi tetap kula sebagai menungso nggih njauk sepuro. Biasanya Jumat kedua kok jatuhnya Jumat keempat. Nggih, mohon maaf sekali lagi. Pun bisa jadi non materi itu menjadikan alasan hati saya muncul buah karakter saya itu takabur pada Allah. Bentuke tak aku Pak. Kalau aku sudah jatuh di sini, mesti aku gila pengikut, gila penghambaan jenengan. Kalau sudah seperti ini,
saya mendapatkan predikat di mata Allah dzil mudil, naudzubillah, saya sesat tur menyesatkan panjenengan. Bentuk kula menyesatkan panjenengan ruhaniyah lho niki, mboten jasmaniyah. Jenengan tak suruh untuk menyembah, memuja, memuji selain ilahun wahid berbentuk saya. Ini bukan karakter Rasulullah loh Pak ya, bukan sifat yang dicontohkan Rasulullah, bukan. Apa sebab saya seperti ini? Karena saya sesuai dengan surat An-Nahl tadi, istahabbul hayatat dunya. Niki alasan pertama sebabnya. Hayatat dunia. Atau ada yang menulis ngeten, kalau menurut Qur'annya memakai yang bawah Pak, hayatat dunya. Karena hati saya sukaria terhadap bersukaria, senang terhadap kemewahan kehidupan dunia. Kalau jasad nggak ada masalah Pak. Yang Allah larang itu ruhaniyah kita, hati kita. Itu yang Allah larang. Akhirnya sifat takabur muncul ning ati kula. Ingat dalam surat Al-Hijr 39:40 Allah dawuh, iblis, apa yang menjadi penghalang awakmu, dirimu, sehingga tidak mau menjalankan perintahku, menyembah aku di dalam Adam? Jawabannya cuma satu Pak, Gusti, luweh apik endi kula ambek Adam? Adam sampai jadikan dari tanah liat, sementara saya dari Gusti Allah dibedheki. Gitu ya. Wis suul adab pol niki. Pol suul adab. Sehingga aba wastakbar wa kana minal kafirin. Muncullah di dalam hati iblis lebih apik dirinya daripada Adam. Saya tadi juga begitu. Luwih apik kula katimbang jenengan. Masya Allah. Ini Pak yang harus saya jaga sampai bongko niki. Estu harus saya jaga, karena setiap saat dan waktu kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi, kita itu tidak aman. Nafsu itu setiap saat dan waktu ngiting kita. Apa ngiting, bahasa Indonesia ngiting Pak? Menyertai kita terus, mencari celah bagaimana hati saya itu takabur. Saya bicara yang non materi loh Pak ya. Kalau materi jenengan pun paham, non materi. Bisa jadi saya ini muncul hati takabur dikarenakan hatiku itu gila dengan pujaan orang lain. Tidak hanya salaman diambung tangan, kalau bisa kaki-kaki diambung.
Allah, saya ngelus dodo Pak. Ulama NU sepuh-sepuh saiki nangis melihat tayangan-tayangan di YouTube atau di TikTok, ada oknum yang minta disembah-sembah, bahkan sampai kakinya dia bangga dicium-cium. Nangis Pak, sesepuh-sesepuh. Sebab ajaran Rasulullah tidak begitu. Bahkan Rasulullah dituangkan Allah di dalam surat Al-Kahfi sudah jelas. Innama ana basyarum mislukum. Kul, katakan Muhammad, sesungguhnya kamu itu sama dengan mereka, sama manusianya, tapi ruhaniah inilah yang membedakan. Ini Pak, makanya beliau menyandang rahmatan lil alamin disebabkan karena ruhaniah beliau itu al-khuluq, berbudi luhur. Bisanya hati ruhaniah berbudi luhur, jenengan ini harus melakukan ritual atau meditasi atau sholat daim untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita manusia sifatnya itu la haula wala quwata. Itulah Pak yang ku maksud masuk di dalam zona fana. Monggo jenengan nek angel mlebu kefanaan, mengki tak praktek nih sampean salah satu, monggo tak lebokno alam kematian, alam kefanaan. Tapi sing kuru-kuru mawon. Jangan sing lemu Pak. Engko nek kebablasen, nek lemu kalau gemuk nanti junjungane abot. Sing kuru mawon, dilu mawon. Mati kira-kira 5 menit mawon. Mboten napa-napa. Urusan mati kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur toh Pak ya. Jikalau waktunya pada saat itu mati, ya sudah, ya dikubur. Mboten ngoten tah. Enak Gus ngomong ngoten. Padahal jenengan wajib kali kula niku ngalami proses fana niki wajib Pak, wajib. Nanti apakah dimasukkan Allah langsung nang alam terang, apakah masuk nih alam gelap, ya lihat aja nanti. Sing purun kula mboten meksa. Wangel Gus kula niki kholwat iki mlebu fana, ya wis tak wurui mati dulu ae. Wis 5 menit mawon. Wis engko piye rasane ning gunung. Wis engko bareng ngono kok cerita nang konyo. Jane mudah saja, Pak. Sampeyan buka di dalam surah Ali Imran ayat 191. Carane fana itu mudah. Jenengan kan pun ngagem sudah membawa diizini Allah dzikir sirul asrar, ya dah. Lakukan sesuai di dalam surat Ali Imran ayat 191. Di situ para rasul dan para penerus-penerus rasul itu dikatakan Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak bisa dengan berdiri waktu sholat, waktu kerja, atau dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Cukup sampai lepaskan akal ini dari perkara-perkara urusan apapun yang bersifatkan duniawiyah. Ini akan bisa lepas manakala hati sampean iki faktulu anfusakum. Lewat dzikir su'aul basyiro rasa itu, masuklah di dalam napas, temui ilahun wahid yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Otomatis jenengan lepas keakuan diri makhluk. Pon nek wis tek, ya udah
sampean ikuti. Apapun reaksi akibat di dalam tubuh kita, jangan takut, udah ikuti aja terus. Bila mana di situ detik itu mati nggak kembali, ya dikubur. Jari Gus Dur, lalapo repot, ngunu ae kok repot. Ingat Pak prinsip kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Namanya kematian mesti datang. Kalau belum waktunya dimajukan ya enggak bisa. Kalau sudah waktunya dimundurkan juga tidak. Loh, udah, itu keyakinan Quran itu. Itu tadi, jikalau waktunya enak Pak. Waktu fana di situ terus kok Allah tidak mengembalikan ruhnya ke jasad, ya sudah. Alhamdulillah. Urusan garwane rondo ya. Ya terserah. Tiang jalan mawon kula mboten purun nek estri. Nek estri nang umi mawon, mboten napa-napa. Ngoten. Umi sampun kula weni ajari sampun. Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah bahayanya non materi, nggak bisa dilihat dengan kasat mata dohir Pak. Alim saya atau sakti saya, ahli karomah, bisa membahayakan pada hati kita. Pun kita lanjut ayatnya. Alal akhirah otomatis Pak, ketika hati saya itu sukanya menghadap kesenangan kehidupan dunia, alal akhirah mesti melalaikan kebutuhan rohaninya pada Allah. Jelas lalai Pak. Nah, ketika ayat yang bersifatkan dinu tauhid mesti kula tolak, mesti saya nggak mau. Inilah Pak. Bahkan di dalam ayat lain surat Ibrahim ayat 3, yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu itu dalam diri kita selalu Pak menghidangkan hayatad dunya, kehidupan kenikmatan dunia terhadap ruhaniah kita supaya kita bercinta. Akhirnya jatuhnya kita alal akhirah, melalaikan kebutuhan akhirat. Padahal Allah sudah peringatkan pada kita dalam ayat lain, carilah darul akhirah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama kali yang harus panjenengan utamakan adalah kehidupan hidup di akhirat. Itu maksudnya ruhaniah jenengan. Darul akhirah itu harus jenengan iki mengenal ilahun wahid terlebih dahulu. Tetapi bagian dunia jangan ditinggalkan. Berarti kita kerja ya kerja. Secara jasmani kita di dalam Islam dianjurkan menjadi orang yang kaya, jadilah orang kaya. Jadi pejabat, jadilah pejabat. Islam tidak melarang. Bagaimana indahnya jikalau Anda itu duniawiyah itu tidak jenengan tinggalkan, tapi ruhaniah sudah meraih darul akhirah. Pasti ini akan menjadi rahmatan lil ngalamin Pak. Akhirnya dunia yang Allah titipkan terhadap panjenengan sebagai amanah, jenengan ini jadikan sebagai jalan untuk menuju dan bertemu Allah.
Inilah Pak yang disebut amanah. Makanya ketika setiap beliau Rasulullah mendapatkan hasil harta rampasan setelah perang ghanimah, ya harta rampasan nggih, ya leresan disebut ghanimah niku beliau ada di belakang. Yang diutamakan adalah umat-umat yang secara jasmania tidak begitu baik ekonominya. Beliau mengalah kalau urusan-urusan bagian urusan dunia seperti itu. Ini yang beliau contohkan terhadap umat. Gak malah seperti saya tadi, jamaah tak suruh transfer, harus wajib kamu, kalau tidak gak masuk neraka, gak masuk surga awakmu. Apalagi kau membenciku, neraka karena saya adalah duriyah roh. Umpama, mohon maaf Pak, gini sing ditangisi kiai-kiai sepuh Pak, berani ngaku padahal yang aslinya itu mboten berani ngaku. Orang Jawa itu kalau melihat nasab gampang Pak, gak lewat tesis DNA, tesis kitab nasab, enggak. Orang Jawa itu mudah, kitabnya itu kitab alam. Apa itu? Ini di depan saya ada pisang. Ketika pisang itu hidup dan berbuah, mungkinkah buahnya jeruk? Gak mungkin. Tetap pisang. Pisang pun gak bengok-bengok, aku pisang. Nggak. Walaupun dia tidak ngaku-ngaku pisang, orang lain sudah tahu kalau itu pisang. Lah kok jeruk ngomong, aku buah pisang? Mohon maaf. Lihat surat Al-Baqarah ayat 120. Walantardo, mereka itu gak ridho Pak kalau jenengan itu tidak mengikuti mereka, gak ridho. Contohnya kula wau, jenengan tak suruh mujo, tak kongkon muji, aku sebabnya aku, kamu itu sakti sebabnya aku, kamu sukses hartamu sebabnya aku, amalia karomahku tak kemana. Wah, Masya Allah Pak. Kula niki gak ridho sampai nek mencolot ndugi kumpulan kula, gak ridho kula. Bagaimana caranya jenengan selalu harus eksis padaku, puja padaku, ustaz. Bahkan itu tadi saya katakan, kamu harus urunan untuk mensejahterakan gurumu. Iki sing kok puja mergai. Contoh saya, karena saya takabur tadi, alasannya saya hayata dunia. Mohon maaf, estu mohon maaf. Suatu saat Allah akan membongkar gedok saya yang selama ini. Secara pribadi saya disadarkan Allah. Umpama pribadi saya disadarkan oleh Allah karena bil huda wa dinil haq, karena saya pertama mendengarkan ajaran Rasulullah dan beriman dan mengikuti dengan benar, maka disinilah nanti semuanya Allah akan membersihkan dari segala apa yang ada di dalam hatiku. Tapi jikalau saya masih bersikukuh terhadap hayat dunia, suatu saat secara umum, tadi secara khusus, secara umum saya dibongkar oleh Allah. Terusnya ayat,
Al-Baqarah 120 itu ketika sudah datang hidayah dari Allah, petunjuk-petunjuk ilmu dari Allah, maka masyarakat iki disadarkan, oh selama ini kelason itu mudil, menyesatkan. Akhirnya jenengan keluar lah, ngoten nggih, keluar. Nah, berhubung saya masih di posisi hayata dunya, mencak-mencak Pak, tak shot dadi dot sampean, gak ikut aku neraka men. Berhubung jenengan ini di dalam hati sudah memegang bil huda wa dinil haq, wallahi demi Allah shot-shotan saya tadi tidak ngefek nang sampean. Paham nggih? Al-Baqarah 120 ini Allah jelaskan. Lah iki contoh, berhubung secara individu aku disadarkan Allah, saya tinggal watubu ila bariikum, aku sisa umurku tak nggo tobat nang Allah Pak, tak nggo tobat. Akhirnya mohon maaf jenengan yang tadinya itu, mohon maaf kok yo asalnya jadi pengikutku, keluar aku tambah seneng, estu tambah seneng. Apa yang kutuangkan adalah bil huda wa dinil haq, kok jenengan ini lari tinggalkan, tidak mau untuk mengikuti. Jujur wallahi kula niku tambah remen pengikut titik daripada pengikut banyak. Enak toh mboten keluyuran ngaji nang Jember nang diae, lak penak toh di rumah saged nutuk bojo ya toh, saged ambek anak istri. Lu estu Pak, kula niki entah dipensiunkan Allah itu kapan, itu yang kutunggu-tunggu, itu yang kutunggu-tunggu. Tapi ingat, sepanjang saya masih hidup, Allah memberikan kehidupan di dunia secara syariat alias belum bongko, tetap saya akan menyerukan dinut tauhid. Entah kapan Allah mempensiunkan saya, itu urusan Allah di dalam diri saya sendiri. Jenengan gak usah khawatir. Sing jelas, apapun alasannya, kita sudah umurnya sisa tinggal dikit, sangatlah merugi bagi kita manakala tidak lekas untuk masuk di proses fana, untuk menuju proses sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilahun wahid. Bapak Ibu, kita teruskan. Berhubung saya ini tadi suka riak dengan selain Allah, otomatis saya selalu lalai pada Allah. Wa annallaha lan sak temeni Gusti Allah iku la yahdi, ora bakal aweh hidayah terhadap saya al kauma ing kaum al kafirina kang podo ngingkari kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mendapatkan hidayah petunjuk selama saya itu menolak. Berikutnya ayat 108. Ulaikal ladina toba Allahu ala kulubihim, utawi mereka rupane alladina iku toba'a nutup ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase piro-piro atine mereka, termasuk ati kula tadi lho Pak ya, wasamihim lan pendengarane ati mereka, wa absorihim lan peningale ati mereka. Bukan jasad lho Pak nggih, bukan. Peningal ati, pendengaran ati ditutup Allah. Wa ulaika humul ghafilun. Itulah yang disebut sejatinya orang lalai.
lalai sing ngaji iki Allah, yang mengeluarkan keterangan ini Allah. Saya lalai kalau semua itu datangnya pada Allah, dari Allah, bentuknya malah di dalam hatiku ngaku iki dari saya makhluk klason. Ini Pak, subhanallah, inilah tanda kalau hati saya itu dikatakan hati yang mati. Sekarang solusinya bagaimana kita yang masih ada kesempatan sisa umur kita di dunia ini lepas dari itu. Masuklah jenengan di alam kefanaan. Caranya tadi surat Az-Zumar 18 Allah katakan, mereka itu ketika mendengarkan ajaran dari Rasulullah di jalur dinu tauhid beriman. Tidak hanya beriman, dia melakukan apa yang sesuai petunjuk di dalamnya itu. Berarti jenengan harus senantiasa melakukan zikir, intinya. Baik dalam keadaan berdiri atau tidak bisa berdiri duduk ataupun berbaring. Zikirnya sederhana Pak. Apakah kemana-mana saya harus bawa tasbih? Enggak. Apakah kemana-mana saya harus lesan ini mengucapkan Allah, Allah, Allah atau hati? Tidak. Dzikir yang dimaksud di sini ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hubungannya dengan ruhaniyah. Hati jenengan ini ada pengiman pangrasa yen yang berperan sejatinya apa yang ada pada diri kita maupun di luar diri kita, yang berperan hanyalah ilahun wahidun. Katakan Muhammad, kul huwallahu ahad, sejatine Allah itu esa. Katakan Isa katakanlah Allah iku sejatinya ahad. Ngaten lho. Bahasa Nasrani Pak ya. Makanya saudara saya yang ada di Nasrani, Anda jangan kenal Allah itu nama. Kau harus sampai pada yang esa. Harus. Yang Hindu, Buddha juga gitu. Kau harus sampai ke esa. Caranya kau esa, kau harus masuk di alam fana, bumi humul. Caranya kau harus meditasi. Kau orang Islam harus berkholwat. Kanjeng Nabi uzlah. Nabi Musa aja 40 hari 40 malam Pak di Gunung Turisina. Nggih, Nabi Yunus ada di perut ikan non. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Di situ Pak. Para utusan Allah semuanya Pak mesti mengistiqomahkan, menjadikan ibadah kholwat atau uzlah itu sebagai makanan atau perilaku yang amat penting yang mesti beliau lakukan. Kholwat uzlah itu jangan diartikan satu sisi aja loh Pak, harus sampai memandang dua sisi. Namanya kholwat itu tinggalkan selain Allah menuju ke Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min bil, Al-Baqarah 256. Di situ. Ini jenengan jangan diartikan seperti zaman dulu. Sak fisike tinggalkan urusan dunia. Ada Pak seperti ini. Mengasihkan diri, masuk kamar sudah tidak boleh ketemu anak, istri, teman, siapapun. Di situ namung berzikir. Jangan diartikan hanya di sini aja, jangan. Kholwat bertapa itu ada bisa di tempat ramai,
Artinya secara rohaniah saja. Jasmaniah jenengan ini campur dengan urusan kesenangan dunia, tapi rohaniah jenengan itu hanya bertemu terhadap Allah saja di situ.